Ibu Sherly Juanda lahir di Ambon pada tanggal 12 Agustus 1982. Ia menempuh pendidikan di Universitas Kristen Petra Surabaya dengan jurusan International Business Management. Kemudian melanjutkan studi ke In Holland University di Belanda. Berbekal pendidikan bisnis, menjadi fondasi awal karirnya di dunia bisnis sebelum masuk ke ranah politik. Dalam perjalanan hidupnya, ia menikah dengan Benny Laus pada tahun 2005 dan memiliki 3 anak. Perubahan arah karir beliau terjadi setelah Benny Laus meninggal pada tahun 2024. Beliau kemudian melanjutkan pencalonan dan terpilih sebagai gubernur untuk melanjutkan perjuangan suaminya dan menepati janji-janji kampanye, sekaligus menjadi perempuan pertama yang memimpin Maluku Utara. Ibu Sherly Juanda merupakan salah satu tokoh inspirasi pemerintah yang patut dicontoh melalui nilai berakhlak. Beliau dikenal baik oleh masyarakat Maluku Utara karena memiliki kepemimpinan yang kuat, ramah, dan strategi yang bijaksana dalam membuat kebijakan. Pada nilai berorientasi pelayanan, Ibu Sherly Juanda berfokus pada pelayanan ke masyarakat dengan memiliki kebijakan pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Tidak hanya itu, beliau juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan program pembangunan atau perbaikan infrastruktur seperti adanya rumah layak huni, jalan, jembatan, dan sanitasi warga. Pada nilai akuntabel, tercermin melalui sikap yang tegas dalam pengelolaan anggaran. Beliau memanfaatkan hasil alam yang ada di Maluku Utara harus dimanfaatkan. Melalui adanya program MBG, bahan pokok yang digunakan haruslah dari Maluku Utara. Dari sisi nilai kompeten, beliau juga memiliki kapasitas intelektual dan kemampuan manajerial yang baik. Ia menunjukkan kemauan untuk terus belajar. Salah satu seorang anak yang dibully karena mahir berbahasa Inggris, Ibu Sherly Juanda langsung turun ke lapangan dan menemui anak tersebut untuk mendukung kemampuannya, serta memberikan beasiswa untuk dapat mengembangkan kemampuan dan menambah wawasannya. Dari sisi nilai harmonis pada Ibu Sherly Juanda, terlihat dari cara Ibu turun ke lapangan. Beliau tidak segan dan tidak membeda-bedakan masyarakat berdasarkan latar belakang. Beliau mendengarkan curhatan masyarakat dengan membuat pertemuan antar desa untuk berdiskusi, terutama pada ibu-ibu, dan memberikan nasihat dengan lembut untuk menciptakan suasana kepemimpinan yang baik, serta mengajak anak-anak untuk rajin sekolah. Tidak hanya kepada masyarakat, beliau juga tampak ramah kepada seluruh pejabat yang ada di lingkungan sekitarnya. Nilai loyal diwujudkan dengan berdedikasi tinggi dan menjaga nama baik bangsa, negara, serta masyarakat. Loyalitas yang ditunjukkan beliau tercermin dalam konsistensinya dengan menjaga marwah jabatan dengan menjadikan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Beliau sebagai gubernur adalah bentuk loyalitas untuk menyelesaikan janji dan melanjutkan perjuangan almarhum suaminya. Loyalitasnya diwujudkan melalui kinerja dan output yang terukur, serta fokus pada upaya mensejahterakan masyarakat. Dalam adanya perkembangan zaman, Ibu Sherly Juanda menunjukkan nilai adaptif dengan terbuka terhadap inovasi dan pembaruan. Ia mendorong teknologi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta penyesuaian kebijakan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis. Salah satu strategi beliau adalah membuat forum pengaduan masyarakat yang langsung ke tangan beliau. Ibu Sherly Juanda membagikan keputusannya melalui media sosial pribadinya. Salah satu contoh yang diterapkan yaitu saat adanya efisiensi anggaran. Untuk mendapat data, masyarakat boleh membagikan video atau foto dengan upload di media sosial mereka dan tidak lupa menyebutkan nama beliau. Hal ini merupakan inovasi di mana tidak adanya pengeluaran anggaran, terdata secara menyeluruh, dan pengumpulan data cepat. Dan pada nilai kolaboratif, Ibu Sherly Juanda membangun kerjasama baik dengan pemerintah pusat, daerah, masyarakat, hingga dunia usaha. Contoh pada masyarakat, memberikan alat pekerja pencetak batako. Hal ini dapat membantu beliau untuk mendukung program pembangunan infrastruktur, terutama membantu membangun rumah layak huni yang bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Kementerian Sosial. Dan untuk lintas provinsi, bekerja sama dengan Gubernur Jawa Timur untuk menjalin misi dan memperluas di sektor perdagangan, investasi, pertanian, serta kelautan. Dengan nilai kolaboratif yang beliau miliki, Provinsi Maluku Utara merupakan daerah dengan peningkatan pendapatan paling tinggi di Indonesia.